Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan dengan teologi sistematika. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami boleh terus Tuhan Yesus dilimpahi anugerah-Mu dan kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar damai sejahtera-Mu, sukacitamu boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami memohon pimpinan-Mu, Tuhan Yesus, dalam pembelajaran kami. Tuhan, biar apa yang kami lakukan ini bukan menjadi rutinitas kami, tidak mendatangkan kesia-siaan buat kami, tapi biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkenan Tuhan Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami terus Tuhan, pengetahuan hikmat-Mu Tuhan, roh pengertian daripadamu Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar, kami baca, kami pelajari Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan Yesus, terlebih kami boleh menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pakai menjadi alat-Mu untuk memperkatakan apa yang Engkau ingin katakan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami juga Tuhan, baik kami yang belajar saat pagi hari ini, baik Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat persekutuan doa Injil yang mendengarkan juga melalui rekaman YouTube juga Tuhan, berkati Tuhan Yesus, seperti Engkau memberkati saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai pembelajaran pagi ini, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita sama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pembahasan kita eskatologi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat lebih banyak kepada pengajaran-pengajaran yang keliru saat menafsirkan janji kedatangan Kristus. Maaf, ini salah. Kita sudah masuk ke bagian keempat, sesi keempat dari pembahasan kita eskatologi. Puji Tuhan. Kita mulai dengan melihat pengharapan jemaat mula-mula. Kita mau melihat lebih dulu yang benar, kemudian nanti kita akan lebih banyak melihat berbagai bentuk kesesatan, kesalahan, menafsir janji kedatangan Kristus. Kita perlu melihat bagian ini bukan untuk membuat kita bingung atau ragu, tetapi kiranya seperti ilustrasi angin yang membuat pohon bergoyang dan membuat akar pohon tersebut semakin masuk ke dalam. Marilah kita melihat bagian kita di pagi hari ini bagaikan angin yang membuat
iman kita, pengertian kita itu semakin mendalam terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita pun pagi ini sedikit banyak melihat sejarah gereja dari perspektif atau dari cara kita melihat bagaimana dalam sejarah gereja tersebut berbagai pengajaran, berbagai penafsiran diajarkan oleh gereja, penafsiran khususnya terhadap janji kedatangan Kristus. Puji Tuhan. Kita mulai pembahasan kita di pagi hari ini. Para pengikut Yesus yang melihatnya naik ke surga, terima jaminan akan kedatangannya kembali. Inilah yang Alkitab, khususnya para penulis Injil dan penulis kitab Kisah Para Rasul, mencatatnya, meyakininya, memiliki pengharapan di dalam janji tersebut. Dan kemudian saat Injil dan Kisah Para Rasul ini, khususnya Injil tentunya, didengar oleh telinga, oleh bangsa-bangsa non-Yahudi, mereka pun punya kepastian yang sama, punya jaminan, punya janji yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Seperti yang Injil dan Kisah Para Rasul catat. Sebab berikut catatan tulisan Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika yang ia rintis. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi apa yang diyakini oleh para saksi dari khususnya kenaikan Kristus ke surga, para saksi mata ini mereka membagikan peristiwa kenaikan Kristus, mereka membagikan apa yang Yesus janjikan saat ia naik ke surga, itu yang mereka bagikan termasuk di dalam berita Injil. Tentu nggak bisa dipisahkan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Injil itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Tesalonika yang Paulus tegaskan di sini. Ia bagikan itu bukan semata-mata dengan hikmatnya, dengan cerdasan, dengan kefasihan lidahnya, atau dengan hal-hal lain yang terkait manusiawi semata, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memberi sebuah kepastian yang kokoh. Bukan hanya para rasul saksi mata, bukan hanya Paulus yang punya kesaksian yang kokoh, tetapi oleh Roh Kudus kepastian yang kokoh itu juga di-share, dibagikan. Jadi bukan hanya para saksi mata yang memiliki kepastian yang kokoh, tetapi oleh Injil, oleh kekuatan Roh Kudus, kepastian yang nyata itu juga diterima oleh orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Yahudi. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dikaitkan dengan pengharapan terhadap janji Yesus datang kembali, itu membuat jemaat Tesalonika berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kita lihat polanya di awal ini.
orang-orang yang menjadi saksi mata kenaikan Kristus, mereka pun menerima kepercayaan tugas untuk memberitakan Injil. Dalam pemberitaan Injil, mereka disertai dengan bukan hanya mereka yakin banget Yesus akan datang kembali, kepastian yang kokoh, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Demikian sehingga orang-orang yang menerima Injil tersebut juga yakin bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Puji Tuhan. Ini di awal kita lihat. Jadi, oleh keyakinan tadi, oleh Injil, oleh pekerjaan Roh Kudus, ini yang membuat gereja mula-mula, jemaat mula-mula tetap memegang janji yang Kristus berikan, meskipun mereka menderita aniaya, bahwa Yesus akan datang kembali, bahwa nanti gereja akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu mereka pegang habis-habisan, meski tubuh mereka itu dianiaya, meski mereka menderita berbagai bentuk aniaya, mereka tetap pegang habis-habisan janji yang Kristus berikan. Jika kita tetap tabah meskipun dalam penderitaan, kita akan memerintah bersama Dia. Paulus tegaskan lewat suratnya kepada Timotius, anak rohaninya. Jika kita menolak untuk mengakui Dia, Ia juga akan menolak kita. Next, setelah Injil beberapa puluh tahun menyebar, Injil yang disertai dengan Roh Kudus ini menghasilkan orang-orang Kristen yang siap menderita. Bukan hanya Kristen Yahudi, Kristen non-Yahudi juga siap menderita demi menanti janji kedatangan Kristus. Setelah beberapa puluh tahun, kemudian lahirlah yang namanya wahyu dari Rasul Yohanes. Di akhir abad pertama, Rasul Yohanes memberkati gereja dengan gambaran, jadi memberi deskripsi tentang bagaimana nanti janji itu digenapi. Janji itu sudah ada di tahun, kita bisa bayangkan, 30-an Masehi. Tapi di tahun 90, 80 mungkin, baru ada deskripsi, gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti di hari tersebut. Di hari Yesus yang naik tadi, turun lagi. Apa yang akan terjadi saat itu? Rasul Yohanes beri gambaran. Lewat kitab Wahyu, bahkan kita lihat di dalam Wahyu ini, di dalam tulisan Rasul Yohanes ini, ada janji tambahan. Bukan hanya Yesus akan datang kembali, turun dari surga ke bumi, tapi juga ada janji tentang milenial atau 1000 tahun pemerintahan gereja bersama Kristus. Kita kenal dengan istilah 1000 tahun damai. Jadi sebelumnya belum ada itu, janji itu. Baru di kitab Wahyu tahun 80 atau 90-an baru keluar janji itu lewat seorang Rasul Yohanes. Kita lihat mulai bagaimana setelah Yohanes meninggal, gereja di abad berikutnya, abad kedua, mulai tahun 100 dan seterusnya, sampai kurang lebih 150-an, mayoritas jemaat gereja
yakin bahwa Yesus akan datang di generasi mereka. Sebelum mereka hembuskan nafas terakhir, Yesus sudah datang. Jadi kita bisa beri gambaran kembali yang lebih dari tahun 200, Yesus itu udah datang kembali. Mayoritas orang Kristen saat itu memiliki keyakinan demikian. Jadi pengharapan mereka itu begitu kuat. Apapun yang terjadi mereka nggak mau lepaskan iman mereka. Pengharapan mereka. Mereka nanti-nantikan banget. Dan paling ya 5 tahun, 10 tahun lagi Yesus akan datang. Kami akan memerintah bersama Yesus atas seluruh dunia ini. Itu kan yang diungkapkan di Wahyu Rasul Yohanes. Nggak lebih dari tahun 200, pasti Yesus akan datang kembali. Kita lihat. Yang terjadi selanjutnya adalah terjadi peralihan dari pengharapan Yesus akan segera datang kembali menjadi yang kita bisa pelajari sebelumnya saat kita bahas doktrin Trinitas, menjadi perdebatan apakah Yesus itu manusia atau Allah sepenuhnya, atau gimana Yesus itu. Masuk kepada pembahasan kita katakan kristologi. Penekanan berlebih terhadap kristologi inilah yang mengalihkan perhatian gereja terhadap pengharapan tersebut. Pengharapan tersebut, apalagi mungkin saat sudah mulai tahun 201, berikut-berikutnya pengharapan tersebut mulai redup. Digantikan oleh perdebatan, apakah Yesus itu manusia seutuhnya? Apakah Yesus itu Allah seutuhnya? Atau dia pribadi manusia dan Allah? Kita masuk ke berbagai hal-hal yang muncul setelah gereja mula-mula itu mengalami redup pengharapan. Bapak gereja yang bernama Origen itu terpengaruh filosofi Yunani. Ia mengajarkan metode alegoris dalam memahami janji kedatangan Kristus. Jadi janji yang gereja mula-mula yakini itu akan terjadi seperti saat Yesus naik, itu dirubah menjadi pemahaman alegoris, gambaran doang. Hanya seperti suatu yang enggak benar-benar terjadi. Dipahami secara alegoris. Dan salah satu akibatnya di abad ke-5, pemerintahan gereja itu disamakan dengan kerajaan Allah. Saat itu pimpinan gereja bersanding dengan kaisar, mereka merasa sudah menguasai seluruh dunia. Dan secara alegoris itulah kedatangan Kristus. Kita saat ini bisa dengan mudahnya berkata itu sesat banget sih. Tetapi mungkin pada saat itu mereka banyak orang-orang Kristen, banyak bapak gereja melihat kok Yesus nggak datang-datang ya. Bagi mereka nggak terbayangkan tuh, terpisahkan oleh 2000 tahun, ribuan tahun tuh nggak terbayangkan sama sekali. Bagi mereka 10 tahun maksimal itu Yesus sudah datang kembali. Karena itulah, karena ternyata Yesus nggak datang-datang, cara berpikir mereka seperti membawa mereka kepada pemahaman alegoris. Terlebih karena pengaruh para filosofi atau filsuf Yunani.
Oh, kita bisa bayangkan pemikiran mereka. Oh, Yesus datangnya berarti nggak seperti saat dia naik. Yesus datangnya dalam bentuk gereja dirangkul oleh kaisar. Dulu dimusuhi, sekarang dirangkul. Saat itulah Yesus sudah datang. Itu pemikiran-pemikiran yang bagi mereka saat itu logis. Bagi kita memang saat ini aneh banget sih menyamakan pemerintahan bersama kaisar dan paus itu sebagai kedatangan Kristus kedua kali. Itu kan absurd. Bagi kita absurd banget. Bagi mereka sesuatu yang masuk akal. Mereka sudah menanti nih, sudah menderita aniaya demikian rupa. Kok Yesus nggak datang-datang? Tetapi kemudian mereka berhenti menderita aniaya. Oh, inilah momen Yesus sudah datang. Meskipun tadi kita yang sudah di zaman sekarang menilai, gimana Yesus datang, jelas-jelas berbeda kok. Saat ia naik dan ia turun beda bener kok. Kan ia naik dengan kasat mata. Semua orang yang menjadi saksi mata saat itu melihat dengan mata kepala sendiri, dengan kasat mata. Bukan imajiner, bukan sesuatu yang merupakan ilusi dalam mimpi, dalam penglihatan. Enggak, mereka sedang tersadar. Yesus naik ke surga. Dan janji Yesus adalah ia akan turun secara atau dengan cara yang sama. Kok bisa berpikir saat Kaisar Romawi berhenti menganiaya mereka, mereka menyimpulkan bahwa Yesus sudah datang. Kok bisa? Bagi kita yang sekarang, itu mudah menilai seperti itu. Tapi berbeda dengan kondisi mereka saat itu. Mereka terima kelegaan luar biasa saat Kaisar Romawi menerima kekristenan. Tidak lagi menganiaya orang-orang Kristen. Itu sebuah kelepasan yang luar biasa. Dan menghasilkan beberapa bapak gereja yang salah dalam menafsir. Kiranya kita bisa lebih mengerti bagian ini. Bukan untuk membuat kita maklum atau menerima bahkan kesesatan mereka, bukan. Tetapi untuk kita sama-sama juga mawas diri terhadap tipis banget kesesatan itu, tetapi bisa menghasilkan sebuah kesesatan yang semakin parah. Karena kita lihat saat gereja sudah merasa berkuasa atas bumi, gereja pun berani bersama dengan kaisar menjatuhkan hukuman mati, hukuman aniaya terhadap orang-orang yang benci gereja. Itu kan menyeramkan, tetapi hasil dari kesesatan yang tipis banget. Kesesatan yang bukan sesat itu kok, tetapi kita lihat melahirkan sebuah kesesatan yang parah saat itu. Kita pun belajar jadi mawas diri saat ini. Kesesatan apapun, kesalahan berpikir apapun yang kita hadapi saat ini, tipis sekalipun kita patut waspadai. Dengan pemahaman dan keyakinan sesat, salah tersebut tipis sekarang, kecil sekarang, tetapi akan melahirkan kesesatan yang makin dan makin parah. Gereja pun menjalankan penghakiman atas dunia. Gereja nggak lagi harapkan kerajaan Allah datang. Penghakiman terakhir, Kristus doang yang punya hak. Mereka karena meyakini kerajaan Allah sudah datang, mereka merasa diri seperti Kristus, mewakili Kristus di dunia. Mereka berani menganiaya, menghukum mati setiap orang yang menentang gereja. Itu sebelum abad pertengahan. Masuk abad pertengahan.
berarti tahun 1000-an. Nah, berarti mulai dari abad kelima sampai tahun 1000, berarti mulai tahun 400-an sampai tahun 1000-an, itu kan terus tuh. Gereja itu mengalami kemunduran, kemunduran, kemunduran. Gereja bercampur dengan kekaisaran Romawi. Gereja bercampur dengan berbagai bentuk pemerintahan saat itu. Berbagai raja muncul. Gereja ikut di situ. Makin parah, makin parah. Gereja di Roma di abad pertengahan percaya bahwa mereka sedang membangun surga kekal di bumi. Padahal di tengah masyarakat itu kejahatan luar biasa. Tapi karena kumpulan mereka adalah para biarawan, biarawati, para paus kardinal dan uskup, mereka melihat kita bisa bayangkan seperti orang Farisi ya, golongan ahli Taurat, mereka melihat diri mereka begitu kudus dengan ritual-ritual rohaninya, padahal hidup mereka nggak pengaruhi masyarakat. Tetapi karena mereka menjalani kekristenan dengan tutup mata kuda, nggak mau melihat kiri kanan, mereka melihat, memandang sekeliling mereka itu seperti surga, terutama tentu dengan bangunan-bangunan gereja yang luar biasa, bangunan-bangunan katedral. Kita ke Eropa itu kita akan terkagum-kagum dengan berbagai gereja yang menakjubkan, karena impian mereka adalah bangun surga di bumi. Ya dengan cara mereka sendiri, cara pandang mereka sendiri. Padahal kenyataannya di masyarakat itu kejahatan luar biasa. Hanya sesekali muncul gerakan yang kembali menggerakkan atau membangkitkan pengharapan yang muncul dan dimiliki oleh jemaat mula-mula. Dari tokoh-tokoh iman yang kemudian dibungkam oleh para pimpinan gereja yang sementara berkuasa saat itu. Kemudian lahirlah reformasi gereja. Kita sekali lagi sambil belajar sedikit, mengulang sedikit sejarah gereja. Gereja mengalami reformasi, pembaharuan oleh tokoh yang bernama Martin Luther. Nah, kembali dikaitkan dengan janji kedatangan Kristus. Gerakan ini benar-benar menekankan otoritas Alkitab. Kita sering dengar sola fide, sola gratia, sola scriptura. Benar-benar memberi penekanan pada Alkitab, sedangkan berbagai penafsiran-penafsiran dari paus-paus sebelumnya, dari pimpinan gereja sebelumnya yang sesat-sesat itu dilawan oleh Martin Luther. Alkitablah sumber otoritas tertinggi, bukan tulisan paus, tulisan kardinal, tulisan uskup, tafsiran mereka, bukan. Alkitablah. Nah, saat mereka bicara tentang janji itu, mereka fokus hanya pada pemuliaan orang percaya, bahwa nanti kita akan terima tubuh kebangkitan. Sedangkan mengenai hal-hal terkait akhir zaman, apa yang terjadi tentang 1000 tahun damai tadi, bagaimana gereja memerintah bersama Kristus, mereka enggak jelaskan. Perlu beberapa tahun berikutnya baru ada
pengajaran yang menekankan tentang 1000 tahun damai di abad 17. Khususnya muncul dari tokoh bernama Joseph Meade. Namun mereka pun salah saat mereka mengajarkan tentang prediksi hari kedatangan Kristus. Mereka memprediksi bahwa Yesus itu akan datang antara tahun 1640 atau sampai dengan 1660. Kan di abad 17 ya, 1640 sampai 1660. Di periode itulah Yesus akan datang yang kembali. Enggak tepat tentunya. Tetapi teringat kepada peta zaman versi GPDI khususnya. Saat tahun 2000 selesai, Yesus belum datang, itu membuat banyak orang langsung antipati terhadap pengajaran versi GPDI dengan peta zamannya. Pokoknya kita belajar sama-sama sekali lagi. Setiap bentuk prediksi hari, bulan, tahun Yesus datang itu pasti menghasilkan antipati. Itu udah pasti. Yesus datang nggak bisa diprediksi. Siapapun, pendeta sebesar apapun, sepintar apapun, saat ia mulai prediksi hari, bulan, tahun Yesus datang, sudah sebaiknya kita tinggalkan dia. Udah nggak usah dengar pengajaran. Karena pasti akan menghasilkan antipati. Bahkan bisa membawa kepada pesimisme. Tadi kembali ke awal. Yesus kok nggak datang-datang ya? Kembali hilang harapan, pupus harap, redup semangat untuk berharap tadi. Kita nggak mau, kita belajar dan belajar lewat teologi sistematik ini untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama. Meski mau nggak mau kita akan tetap salah, tapi sekiranya sedapat mungkin kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kaum Puritan itu menunjukkan kepada sebuah kaum yang jaga kekudusan luar biasa, sangat amat luar biasa. Kalau kita lihat di Google, kita bisa search, kaum Puritan tuh nggak mau terima teknologi. Benar-benar seperti kaum Badui di Jawa Barat. Benar-benar jaga kekudusan. Murni banget hidup mereka, pikiran mereka nggak terkontaminasi oleh Netflix, oleh YouTube. Itu pun mereka sesat. Karena itu betapa mengerikannya namanya nabi palsu itu. Karena cerdiknya luar biasa. Bukannya biasa-biasa. Tetapi luar biasa cerdiknya nabi palsu. Dengan setipis, apa kita bisa gambarkan? Kulit bawang. Perbedaannya dengan yang sejati itu tipis banget. Tapi dia bisa jadi kulit badak. Yesus tolong dan tolong kita semua. Mulai abad 18, Daniel Whitby mempopulerkan pandangan bahwa Kristus tidak akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Pandangan inilah yang diterima di Amerika secara luas di abad 19 dan yang diterima oleh kaum evangelikans, bahkan kita kaum Injili, kaum Pentakosta. Secara umum pandangan inilah yang diterima. Tentu dasarnya kitab Wahyu. Karena di kitab Wahyu inilah baru pertama kali muncul janji 1000 tahun damai tersebut. Sedangkan sebelum kitab Wahyu itu yang gereja ngerti hanya Yesus akan datang tepat seperti dia naik. Jadi secara kasat mata
nanti mata yang kita yang menunggu akan melihat Yesus turun dari surga secara kasat mata. Entah kondisi kita gimana saat kita sudah meninggal ya. Kan dijanjikan kita yang dibangkitkan. Tentu berbeda dengan mereka yang masih hidup saat itu. Mereka yang masih hidup, tepat kondisi mereka seperti murid-murid yang melihat Yesus naik. Sama persis. Sama persis. Mungkin di pas kenaikan Yesus nggak ada yang pakai kacamata kali ya. Nanti pas Yesus datang kembali ada yang pakai kacamata. Tetapi dalam kondisinya sama. Sama-sama sadar sepenuhnya, kasat mata lihat Yesus turun dari surga. Karena itu yang Yesus janjikan. Penafsiran di luar itu bahaya banget. Tipis, tadi alegoris, tapi ujungnya parah. Kita sedapat mungkin yakinkan diri. Siapapun ngajarin versi yang berbeda, penafsiran yang berbeda terhadap janji itu, kita mau terus yakinkan diri, enggak, itu salah, itu salah, itu salah. Yesus hanya mungkin datang kembali tepat seperti Yesus naik ke surga. 2000 tahun yang lalu. Kita mau belajar. Terus belajar. Kita nggak mampu tanpa Roh Kudus. Kita nggak mampu benar-benar. Cerdik banget. Si iblis itu menggunakan agen-agen kejahatannya, kesesatannya untuk menipu gereja dari abad ke abad. Lahirlah kembali pandangan literal terhadap janji tentang kerajaan ini, kerajaan 1000 tahun damai. Pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan figuratif tadi ya, dalam pemahaman post-milenial, amilenial, juga liberal dan eksistensial. Nanti kita akan lihat post-milenial dan amilenial, sedangkan kita percaya pre ya, atau pra-milenial. Kita percaya pra-milenial, bukan post. Post itu berarti sudah terjadi. Amilenial itu nggak ada kerajaan 1000 tahun damai secara literal. Hanya tadi figuratif. Alegoris. Pagi ini kita melihat pandangan liberal dan eksistensial dikontraskan dengan pandangan literal tentang Yesus datang kembali, kemudian kerajaan di mana Yesus memerintah. Kita akan terus melihat meskipun tentu akan terjadi perbedaan-perbedaan tafsir bahkan di dalam kaum Injili, kaum Pankar, kaum Reform itu akan terjadi perbedaan-perbedaan. Kita lihat secara cepat karena waktu tentang kaum liberal dan eksistensial. Kaum liberal yaitu mereka yang menolak hal-hal supranatural, mereka ini menghapuskan pengharapan dan penantian terhadap segala bentuk intervensi ilahi atas Injil sosial yang mereka beritakan. Pengajaran kaum ini sangat dipengaruhi oleh filsuf Jerman klasik seperti Immanuel Kant, Johann Paul Richter, dan George Wilhelm Hegel. Mereka memberhalakan kemampuan berpikir manusia. Bagi kaum liberal, kerajaan Allah adalah sesuatu yang umat manusia dapat ciptakan. Dengan kerja keras, dengan hikmat mereka, kaum ini yakin kondisi yang terbaik bagi umat manusia itu dapat dicapai. Kondisi ideal, damai, keadilan bagi seluruh umat manusia. Nggak memandang kaum yang kuat, yang lemah. Nggak, benar-benar adil, benar-benar damai. Itu sesungguhnya bisa diciptakan oleh manusia. Asal manusia mau, asal manusia menggunakan pikirannya secara maksimal, asal manusia mengusahakannya sekuat mungkin, pasti akan terwujud yang namanya dunia kemanusiaan yang adil dan damai. Nggak perlu intervensi ilahi.
Pemahaman mereka ini membawa pada pengajaran bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang salah berpikir ketika ia menjanjikan bahwa ia akan datang kembali. Bahwa janji tersebut nggak lebih dari manusia yang sedang berspekulasi. Yesus manusia biasa yang sedang berspekulasi. Sedang berasumsi. Jadi kita bisa bayangkannya, bisa loh. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang mengambil jalur pendidikan teologi, memiliki gelar tinggi di bidang teologi seperti Albert Schweitzer dan Rudolf Bultmann ini, mereka doktor teologi tetapi bisa sampai kepada penafsiran semacam ini. Karena itu kita bisa bayangkan pemikiran pluralisme versi Pendeta Gilbert, ala mayor, ala minor versi Pendeta Erastus itu jadi biasa banget yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemikiran semacam ini. Yang berpikir bahwa Yesus itu manusia biasa yang salah dalam berpikir. Next, eksistensial. Yaitu mereka yang berfokus pada keberadaan dan pengembangan diri manusia, mengabaikan dimensi kosmik dari Alkitab. Pemahaman mereka ini bertolak belakang dengan apa yang kita belajar di surat Efesus kemarin. Kita sudah belajar bahwa Alkitab itu menjelaskan tentang apa yang namanya rancangan keselamatan kekal Allah. Yang nanti ujungnya, akhirnya, penggenapan puncaknya adalah seluruh segala sesuatu di surga di bumi tunduk di bawah kaki Kristus. Berada di bawah kekuasaan pemerintahan Kristus. Itu kan bicara tentang hal yang kosmik itu. Bukan hanya bicara tentang manusia, enggak. Itu mencakup keseluruhan alam semesta. Entah binatang saat itu gimana saat berada di bawah pemerintahan. Kondisi dunia ini gimana? Itu nggak dipikirin, yang penting manusia, dan manusia. Bagaimana manusia itu menggunakan Alkitab untuk memaksimalkan dirinya. Itulah eksistensialisme. Bagaimana janji-janji dari Alkitab itu membuat kita percaya diri. Itu kan eksistensialisme. Ya ngapain mikirin pengharapan yang akan datang. Yang penting diri saya sekarang dikembangkan sedemikian rupa. Memanfaatkan Alkitab. Memanfaatkan pesan-pesan, nasihat-nasihat bijak dari Alkitab. Dengan tokoh seperti C.H. Dodd di Inggris. Kaum ini memandang Alkitab hanya sebagai tulisan manusia. C.H. Dodd yakin para murid salah mengerti pengajaran Yesus ketika mereka menulis tentang janji kedatangannya kembali. Kaum ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang ketika Yesus mulai melayani di bumi. Di momen baptisan ada burung merpati turun. Itulah momen Yesus mulai pelayanan dan saat itulah kerajaan Allah sudah datang. Gak perlu dinanti-nantikan lagi. Sedangkan ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, terutama lewat perumpamaan-perumpamaannya, kita sudah sering dengar saat ia bicara tentang kerajaan Allah. Kita banyak memperoleh perumpamaan-perumpamaan dari pembahasan Yesus tentang kerajaan Allah. Bagi kaum eksistensial, itu selalu mereka artikan Yesus itu sedang menunjuk kepada masa lalu ketika ia mulai pelayanannya. Nggak pernah tentang masa depan ketika ia datang kembali.
Salah satu, kita lanjut pada hal berikutnya. Salah satu tanggapan populer terhadap teologi liberal diungkapkan oleh Jürgen Moltmann. Kita dapati di sini banyak sekali orang-orang Jerman, teolog-teolog Jerman yang terpengaruh oleh para filsuf Jerman. Jadi Jerman, kalau kita mau katakan pusatnya pendidikan teologi. Jerman itu pusatnya pendidikan teologi. Ia melahirkan yang namanya teologi pengharapan. Ia menegaskan bahwa kekristenan adalah berfokus atau inti dari kekristenan adalah harapan. Moltmann menuliskan bahwa kekristenan memandang dan melangkah ke depan. Karena itu, kekristenan mengusahakan transformasi dan revolusi di kekinian. Pemikiran ini menginspirasi yang namanya teologi liberasi. Bersama dengan teologi politik dari John Baptist Metz, ini namanya bukan nama Jerman ya. Pemikiran Moltmann itu melahirkan pengajaran yang memandang kerajaan Allah sebagai metafor. Tadi alegoris, figuritatif, metafora, itu semua mirip-mirip itu. Yang perlu diwujudkan melalui gerakan radikal. Ya. Tentang janji kedatangan Kristus. Ini udah berikutnya. Ini dulu kita bahas. Dalam teologi ini, teologi liberasi, mereka begitu terbeban saat melihat berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Saat mereka melihat kaum yang lemah itu semakin diinjek-injek oleh para penguasa, itu jiwa mereka terbeban banget. Luar biasa terbeban. Kembali kita sedang melihat betapa tipisnya kesesatan itu. Diawali dari keterbebanan luar biasa saat melihat ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik, berbagai bentuk kesenjangan ekonomi. Mereka lihat di depan mata mereka, itu membangkitkan semangat mereka untuk sedapat mungkin mengusahakan keadilan sosial. Itulah semangat teologi liberasi. Terbeban banget mereka. Sehingga teologi ini melahirkan usaha-usaha begitu ngotot untuk mengadakan perubahan-perubahan. Tentu di mana mereka bernegara. Dengan cara-cara yang bahkan udah melanggar prinsip-prinsip kasih. Mereka siap. Karena mereka melihat tujuan yang lebih besar. Rakyat kecil menerima pembelaan. Rakyat kecil bisa diangkat derajatnya. Karena itu mereka siap gunakan cara-cara yang kasar, bahkan keras, radikal, untuk mengusahakan tadi keadilan sosial tadi. Ini kan sesat juga. Tindakan sikap untuk mengasihi, menunjukkan kasih di tengah dunia, garam dan terang dunia, itu ditafsirkan secara sembarangan oleh mereka. Ya, masuk bagian terakhir di pagi hari ini. Pendapat-pendapat lain, pertama tentang janji kedatangan Kristus, juga tentang pemuliaan orang-orang percaya di mana kita terima tubuh kebangkitan. Pertama, tentang janji kedatangan Kristus. Ada yang menafsirkan bahwa Yesus itu akan datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Sudah bukan akan, sudah datang kembali dalam bentuk Roh Kudus di loteng Yerusalem. Jadi nggak perlu nungguin lagi. Yesus sudah datang kembali. Ini kan kembali menabrak keyakinan di awal tadi kita. Pendapat lain bahwa Yesus datang itu ketika ia hadir di hati orang-orang percaya saat
orang-orang percaya itu beriman dan bertobat. Jadi nggak perlu tunggu Yesus datang lagi. Udah datang di hati orang percaya. Jadi ini berbagai penafsiran yang dapat kita katakan selaras dengan teologi-teologi tadi yang melihat kedatangan Yesus itu secara alegoris, metafora, dan figuratif. Next. Penafsir lain mengajarkan bahwa ia datang kembali secara pribadi bagi setiap orang percaya ketika orang percaya itu meninggal. Jadi, Yesus datang kembali itu sifat personal. Saya mati tahun depan, berarti Yesus datang kembali bagi saya tahun depan. Demikian pula orang-orang lain. Masing-masing sesuai dengan hari kematiannya, disitulah Yesus datang kembali. Saksi Yehova meyakini bahwa Yesus sudah datang kembali di tahun 1874, tetapi dengan tidak kasat mata. Ada pula menafsirkan Yesus sudah datang kembali di tahun 70 Masehi ketika kota Yerusalem dihancurkan. Terakhir, puji Tuhan. Sedangkan mengenai janji pemuliaan orang-orang percaya ketika Yesus datang kembali, ada yang menafsirkan bahwa janji itu digenapinya dengan cara orang Kristen itu menjadi dewasa rohani. Ini kiranya yang menjadi pembelajaran kita di pagi hari ini. Kiranya tadi seperti saya sudah ingatkan di awal dari pembelajaran kita di pagi hari ini, kiranya apa yang kita belajar ini menjadikan kita mawas diri. Juga kita bisa melihatnya sebagai angin yang menggoyangkan kita untuk lebih lagi masuk ke tanah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitabiah. Segala hormat, pujian hanya bagi Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Ada Niar di sini saat pagi hari ini. Mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan, boleh? Pagi Kak Rini, Bung Semi. Saya sih Pagi. nggak ada pertanyaan yang signifikan ya. Buat saya cukup yang dijelasin Bung Semi. Cuman tadi itu waktu Bung Semi bilang soal Jerman itu negara dengan banyak teolog-teolog, itu kayak sedikit menggeser fokus saya gitu. Karena kok bisa ya? Jadi pemikiran saya agak-agak berbeda dengan materi kita hari ini tuh tiba-tiba tuh terakhir-terakhir kok bisa ya? Saya pikir ada Nazi, ada Holocaust dengan itu sejarah yang paling kelam gitu loh untuk orang sedunia yang dilakukan oleh orang Jerman. Tapi Jerman itu negara dengan Christianity terbesar dan saya googling juga gitu. 90% pada saat 1940-an itu Kristen gitu ya. loh. Padahal saya pernah baca buku kesaksian orang Israel yang selamat, itu teman-teman mereka yang di Jerman itu berbalik menganiaya mereka gitu. Jadi sekeras itu gitu. Jadi dan pada saat itu saya juga sempat googling gitu. Ternyata Nazi itu juga mengubah ideologi-ideologi kekristenan yang ada pada saat itu, yaitu kekristenan tuh value-nya diganti dengan rasisme dan lain-lain. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu, dan menurut saya tuh ya cukup menarik, cukup sangat disayangkan gitu. Jadi itu aja sih Bung. Jadi maaf agak melenceng sedikit karena ada beberapa hal yang itu agak menarik. Ya makasih Bung, Tuhan memberkati. Ya, makasih Niar sudah berbagi. Ya, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya. Iya, baik Kak.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan kembali ya Bapa akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur dengan fakta, dengan kasih yang sempurna, dengan kenyataan bahwasanya Tuhan Engkau milik kami dan Engkau akan kembali kedua kalinya untuk bertemu dengan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, pengharapan itu luar biasa bagi kami dan kami percaya Tuhan dengan sepenuh hati bahwasanya semua itu akan digenapi ya Bapa. Kami bersyukur karena apapun yang terjadi di dunia ini ya Tuhan Yesus, penderitaan-penderitaan yang sementara Tuhan, baik itu kebahagiaan-kebahagiaan yang juga sementara ya Tuhan Yesus, tak dapat Tuhan, semua itu melampaui Tuhan, sukacita Tuhan Yesus, bukan kenyataan bahwa Engkau Tuhan tak pernah berubah ya Bapa, dulu sekarang dan selamanya, bahwa kasih-Mu, pengorbanan-Mu itulah yang nyata Tuhan, bahwa pengharapan-pengharapan padamu ya Tuhan Yesus, itulah yang sejati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami masih mau dan mau terus ya Tuhan Yesus berharap melihat lagi kami Tuhan mau dilingkupi Tuhan Yesus akan kuasa kebenaran ini. Kami mau melihat, kami mau menantikan ya Tuhan Yesus dengan penuh Tuhan Yesus kesabaran seperti petani menantikan hujan Tuhan akan Engkau ya Bapa yang akan kembali lagi ya Bapa. Makasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu. Semakin hari kami boleh Tuhan Yesus semakin mengerti, memahami ya Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Pengharapan-pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak terfokus Tuhan pada hal-hal di dunia ya Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan Yesus, hati kami dikuatkan ya Tuhan Yesus untuk melihat ya Tuhan Yesus, untuk mendalami Tuhan Yesus karya keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan menolong kami untuk segala bahaya dan penipuan apa yang kami dengar melalui sosial media Tuhan Yesus, melalui hal-hal yang salah Tuhan Yesus, banyak sekali ya Tuhan Yesus, hal-hal yang mungkin Tuhan membuat pikiran-pikiran kami Tuhan terseret Tuhan Yesus, yang sebenarnya jauh dari firman-Mu Tuhan, tolong Tuhan Yesus, tolong kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus memberkati Bung Semi, Karini dan keluarganya Tuhan. Terus Tuhan Yesus pakai mereka, Tuhan Yesus, Tuhan yang menguatkan hati mereka, memberkati hati mereka, memberkati mereka dengan kuasa Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati persekutuan Dua Injil dan semua orang ya Tuhan Yesus yang mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bible study yang terus berjalan sampai saat ini, semua hanya kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah Engkau Allah yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengalaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.